Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Mintarsi. Saya dari kampus Politeknik Piksi Input Serang, jurusan akuntansi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari akuntansi keuangan menengah 2, yaitu tentang depresiasi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Esti Utami Pratiwi, SEMAK. Oke, selamat menonton. Baik teman-teman, adapun di sini yang pertama pengertian depresiasi atau dikenal juga dengan penyusutan. Depresiasi merupakan biaya yang timbul karena penggunaan aktiva tetap atau aset tetap. Jadi, biaya depresiasi adalah biaya yang muncul karena aset tetap yang digunakan mengalami penurunan manfaat atau penurunan kualitas atau menyusut. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri metode perhitungan depresiasi. Nah, pada perhitungan metode depresiasi ialah suatu proses penyusutan yang didapat dari nilai aktiva tetap. Berikut ini ciri-ciri metode depresiasi, yaitu 1. Selama depresiasi, nilai aset tetap tidak dapat dikembalikan menilai aslinya. 2. Proses penyusutan aset dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan teratur. 3. Meskipun metode penyusutan dikurangkan dari nilai buku aset, penyusutan juga merupakan proses pengalokasian biaya sehingga aset tersebut dapat digunakan secara efektif sepanjang umurnya. 4. Penyusutan tidak dapat menurunkan nilai pasar aset, tetapi dapat menurunkan nilai buku. 5. Metode penyusutan hanya berlaku untuk aktiva tetap berwujud seperti gedung, pabrik, kantor, dan peralatan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan biaya depresiasi. 1. Harga perolehan, yaitu yang meliputi harga pembelian, biaya pengiriman, pajak, biaya pemasangan, dan sebagainya. 2. Nilai residu adalah nilai aset ketika sudah tak lagi digunakan. 3. Perkiraan masa manfaat atau masa manfaat yang dinyatakan dalam tahun, unit aktivitas, unit output. 4. Pola pemakaian. Dan yang keempat di sini metode perhitungan depresiasi dan rumusnya. Nah, cara menghitung depresiasi dapat dilakukan dengan banyak metode. Berikut metode dan rumus depresiasi. 1. Metode garis lurus ialah di mana cara menghitung depresiasi ini dengan asumsi berdasarkan fungsi dari waktu, bukan dari fungsi pemakaian. 2. Metode beban menurun ialah cara menghitung depresiasi ini dengan acuan total pendapatan tahunan dan penurunan saldo. 3. Metode aktivitas ialah cara menghitung depresiasi ini berdasarkan pemanfaatan aset. Yang keempat, metode depresiasi khusus ialah cara menghitung depresiasi ini dengan metode perusahaan atau akuntan. Nah, perhitungan ini guna mencari tahu manfaat dari penggunaan nilai aset. 5. Metode saldo menurun ganda ialah cara menghitung depresiasi ini berdasarkan biaya penyusutan garis lurus tanpa nilai residu, kemudian dilipat gandakan. Dan yang keenam, metode unit produksi ialah di mana cara menghitung depresiasi ini dengan merincikan perhitungan aset dalam satuan waktu atau jam dan berat atau kilogram. Dan selanjutnya di sini ada pun rumusnya. 1. Rumus metode garis lurus. Nilai penyusutan sama dengan harga pendapatan dikurang nilai residu dibagi usia ekonomis.
2. Rumus metode beban menurun. Nilai penyusutan sama dengan harga beli aset dikali persentase penyusutan. 3. Metode aktivitas. Depresiasi sama dengan dalam kurung biaya dikurang nilai residu dikali estimasi usia penggunaan dibagi usia produktif. 4. Metode depresiasi khusus. Tidak menggunakan rumus depresiasi. Tetapi metode ini menggunakan metode kelompok dan campuran. 5. Rumus metode saldo menurun ganda. Depresiasi sama dengan dalam kurung harga perolehan dibagi usia ekonomis dikali 2. 6. Rumus metode unit produksi. Depresiasi sama dengan dalam kurung harga pendapatan dikurang nilai residu dikali dalam kurung pemanfaatan aset dibagi estimasi usia. Teman-teman, jadi di sini ada contoh soal. Nomor 1, sebuah peralatan mesin dengan harga perolehan sebesar 58 juta, nilai sisa sebesar 4 juta, ditaksir akan dapat digunakan selama 75.000 jam. Berapakah nilai perolehan per jam adalah? Nomor 2, berikan contoh perhitungan metode penyusutan garis lurus. Kasus dibeli sebuah bangunan pada tanggal 6 Agustus tahun 2000 dengan harga beli atau nilai perolehan sebesar 1.200.000.000 dengan masa manfaat selama 20 tahun. Maka soal, hitunglah besar penyusutan per bulan dan akumulasi penyusutan sampai dengan bulan Desember tahun 2004. Ini adalah jawaban dari contoh soal. Harga perolehan dikurang nilai sisa, maka 58 juta dikurang 4 juta menghasilkan 54 juta dibagi 75.000. Setelah dihitung menghasilkan 720. 720 ini adalah nilai penyusutan per jam. Nomor 2, perhitungan dengan menggunakan metode perhitungan manual. Pertama, hitung penyusutan per bulannya. Rumus, harga perolehan dibagi umur ekonomis. Maka 1.200.000.000 dibagi 20 dikali 12. 20 ini dari 20 tahun. 12 ini dalam 1 tahun. Jadi 20 dikali 12 sama dengan 240 bulan. Maka 1.200.000.000 dibagi 240 bulan menghasilkan 5 juta. 5 juta ini adalah nilai penyusutan per bulannya. Yang kedua, kita hitung akumulasi penyusutannya dari bulan Agustus 2000 sampai Desember 2004. Nilai penyusutan perolehan dikali jumlah bulan Agustus sampai Desember 2004. 5 juta dikali 53 bulan menghasilkan 265.000. Mungkin cukup sekian dari beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.